Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nisaf Dan saya Sidik, dalam acara Suara Kebaikan. yang akan terus menyuarakan Suara-suara kebaikan. Moto kita selalu adalah It's great to be great, but greater to be human. Tidak perlu menjadi orang hebat untuk suara kita didengar. Cukup menjadi orang yang didengar, sudah cukup. Asal kita selalu mendengar. Nah, Ya, betul. kita mau ngedengerin siapa sih, Nis, untuk hari ini? Jadi hari ini kita tamu spesial yang sebenarnya tamu-tamu kita jauh semua ya datangnya ya ke sini ya, karena mereka kesini untuk berobat. Untuk berobat. Nah, kali ini spesialnya adalah ini sepasang suami istri yang berhasil mengurus anak dan mereka berdua ini memiliki suatu Kondisi hal yang spesial. Oh, Ya, luar biasa betul. sih. Langsung aja kita lihat teman-teman bareng di sini ada. Oh, perkenalan dulu siapa namanya Teteh. Kita panggil Teteh apa sih enaknya? Apa aja? Apa aja? Oh, Teteh Bu, Ibu. Oh, boleh. Dengan Teteh siapa namanya? Elpa. Elpa. Ini Sampingnya? beneran Elpa atau Elva? R. Oh, R. Erpa. Nama panjangnya apa? Pak Elia. Erpa Elia. Kalau sampingnya bapaknya? Bahrul. Pak Bahrul. Nah, boleh ceritain dulu nggak kondisinya tuh seperti apa nih? Dari siapa yang mau cerita? Atau enggak kenalin diri dulu deh Teh Erpa dan Pak Bahrul ini dari mana Betul. datangnya, terus usia berapa saat ini dan Boleh kenalan dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul. Dan di samping kiri saya, istri saya, Ervelia. Di sampingnya juga ada putri kami yang pertama. Doakan yang kedua menyusul. Oh, gitu. Udah rencana ya. Yang pertama aja belum disebutin namanya. Nah, namanya Syakira Ulfa Al-Mahira. Syakira Ulfa Al-Mahira. Ulfa Al-Mahira. Bagus sekali namanya. Terinspirasi dari mana nih, Mas Bahrul? Nama anaknya bagus banget. Kalau Syakiranya ini kita dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan kalau Syakira itu kata syukur. Berharap agar kita punya anak ini pandai bersyukur. Luar biasa. Kalau Ulfanya secara ini ya, ini singkatan aja sih antara Bahrul dan Erva gitu. Ini singkat aja. Bahrul, Erva disingkat Ulfa gitu ya. Luar biasa. Aulia? Al-Mahira. Oh, Al-Mahira. Al-Mahira ini cerdas. Oh, luar biasa. Asalnya dari mana? Asal dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Berarti emang Teteh dan AA Sunda banget ya gitu. Sunda asli. Mas Bahrul juga dari Sunda. Sukabumi juga. Saya asli Jawa. Oh, aslinya Jawa. Oh, gitu. Tapi jangan ngomong Jawa ya. Nggak bisa soalnya. Oh, enggak, kita juga nggak bisa, tenang. Nggak bakal ngajak. Nah, awal mula kalian ketemu tuh gimana sih? Gitu? Nah, kita penasaran banget nih. Kayak momen-momen cinta awal tumbuh tuh gimana gitu awalnya. Siapa dulu? Jangan senggol-senggolan lagi dong nih. Yang cerita dari perempuan deh, dari Teh Erpa coba. Awal mula kita jumpa itu ketika kita dipertemukan dalam satu pekerjaan. Gitu. Karena di Sukabumi itu ada salah satu organisasi yang kumpulan khusus untuk disabilitas netra. Oh, ada. Ada. Banyak pesertanya ya? Lumayan banyak. Nah, terus? Nah, dari situ kerja di salah satu ya sekarang suami perusahaan. Saya kerja. Oh, nggak pacaran? Enggak, selama 6 bulan berjalan. Kalau memang kamu serius, boleh kamu datang ke orang tua aku gitu aja. Oh, mau lu tantang ya? Tuh HTS-an bukan sih? Hubungan tanpa status gitu dekat. Terus tapi HTS-nya berhasil ya? Iya, alhamdulillah. Nggak kayak penonton di luar sana sih. Gagal. Yang PHP gitu. Iya. Terus? Yang dari situ berjalannya waktu kita nikah tahun 2000. Enggak, aku masih penasaran di ketemunya dulu sih sebenarnya. Gimana tuh awalnya? Gimana tuh timbul rasa cintanya tuh karena apa? Teh Erpa ngelihat apa sih dari Mas Bahrul? Ya karena ngelihat dia
ini aja sih, apa ya, jadi cowoknya gentle aja gitu, datang ke rumah, berani datang ke orang tua. Kan kalau yang lain-lain enggak ya. Enggak, Mas Bahrul aja loh yang berani datang ke rumah. Debt collector juga berani kan. Bercanda ya. Terus Iya. terus. Iya, dia tuh kalau ditantangin, boleh aja kalau kamu memang serius, benar-benar mau ke arah yang lebih jauh, boleh kamu langsung. Terus dia langsung membuktikan gitu. Oh serius. Aku jadi penasaran sama Mas Bahrul nih. Mas Bahrul, kenapa kok seberani itu gitu? Gimana ya? Gimana ya? Dulu itu memang dari orang tua, kamu kalau misalkan pengen deket sama cewek gitu, jangan main pacaran-pacaran. Waktu itu ayah ya, bapak nggak suka, bapak nggak suka kayak gitu. Udah jadi pengalaman orang-orang lain. Takutnya kamu udah lama gitu kan ya deket, misalkan pacaran lama, tapi nggak bisa bersatu gitu ya. Cuma jaga jodoh Jadi orang. kalau bisa, ketika kamu udah punya, kenalin ke orang tua. Insya Allah orang tua yang kesana. Oh, ikutin pesan orang tua ya. Boleh tahu nggak kondisi kesehatannya nih sejak kapan, Mas Bahrul dan Mbak Erva? Kalau aku ternyata sejak lahir. Oh, dari lahir. Kalau Teh? Kalau aku dari usia 12 tahun aja sih. Udah mulai nggak bisa memandang indahnya dunia katanya. Oh, kalau boleh tahu kenapa? Ada kisah apa di umur 12 itu? Dari kecil sering sakit mata, terus juga matanya mulai membesar. Terus kayak ada pelangi gitu sebelum diambil penglihatan gitu. Oh gitu. Iya, tapi baru ketahuannya katanya glaukoma. Oh gitu, tapi udah sempat diperiksa ya? Iya, Pas baru-baru udah ada gejala-gejala gitu? enggak, biarin aja sih. dibiarin aja. Soalnya kan mungkin biasa aja gitu. Cuman karena sekarang kemarin tuh udah parah, sakit banget kena kepala-kepala, jadi kontrol ke dokter mata. Oh gitu. Kata dokter pada umur 12 itu apa? Enggak, glaukoma sih katanya. Glaukoma. Tapi itu kondisinya udah nggak bisa ngelihat. Enggak, sampai sekarang. Oh gitu. Tapi ya maaf, misalnya bisa dibalikin lagi nggak penglihatannya, misalnya operasi atau apa gitu? Katanya nggak tahu sih, katanya enggak. Soalnya kan nggak tahu, sudah rusak katanya. Oh, oke. Berarti ada yang berbeda ya. Dulu umur 12 bisa melihat, setelah itu udah nggak bisa. Ngelihat sama pakai hati. Kalau sekarang ngelihat Mas Bahrul, wah serius nih, lanjut gitu. Mengikuti kata hati kalau sekarang. Iya, betul. Oh iya, kalian menikah di tahun berapa? Dan dikaruniai anak tahun berapa? Kalau ini tahun nikah 2019. 2019. Agustus 2020 akhir. Hati-hati loh. Waduh, kalau itu bahaya loh. Bahaya nih. Bisa habis pulang dari sini nggak berantem nih. Iya. Enggak ada yang jagain kok. Nggak akan berantem. Oh gitu. Nah, aku jadi penasaran sama Mas Bahrul nih. Kan nggak bisa melihat ini berarti dari lahir. Melihat sosok Mbak Erva ini dari mananya kira-kira? Gimana ya jawabnya? Iya, kenapa kok bisa langsung sayang, langsung suka? Ada info apa nih yang diterima sampai cinta itu tumbuh gitu? Pilihan hati aja kali ya, karena kan ketika waktu itu kan jadi ceritanya Mbak Erva ini sempat waktu pertama kerja di mebel itu trainingnya sama saya kebetulan. Oh, di trainingnya. Jadi kan itu toko mebel itu semuanya maaf tunanetra? Enggak, semuanya normal, cuman si ownernya ini mempekerjakan kita gitu. Oh, luar biasa ya. Waktu itu memang kekurangan karyawan, terus beliau minta cari lagi. Masuklah 2 teman. Berapa orang ya? 3 apa 4 gitu, saya lupa lagi. Nah, termasuk salah satu bidadarinya Mas Bahrul. Dan ini yang kebetulan nanti katanya Kang Bahrul nanti mulai training yang ini yang perempuan ya. Ya siap gitu kan. Nah, di situ saling ngobrol, sering apa ya? Ya sering ngobrol lah, sering sharing juga. Kan di situlah ketika ternyata inilah mungkin inilah yang aku cari gitu. Secara komunikasi nyambung ya tektokannya ya berarti ya. Gitu. Kalau boleh tahu di sana kerjanya ngapain aja? Kayak kalau aku sekarang di sana ini sih apa namanya sebagai telemarketing aja. Telemarketing. Wow.
Itu lumayan agak susah ya berarti kerjaannya ya. Menurut Mas Bahrul sendiri kesulitannya di mana nih? Untuk telemarketing dengan kespesialannya Mas Bahrul, ada kesulitan tersendiri nggak? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya. Mm-mm. Karena kan Untuk memang awal-awal nih. untuk awal-awal memang kita kalau saya kan kebetulan saya bisa teknologi itu karena memang ketika tuntutan pekerjaan. Iya. Terus? Karena tuntutan pekerjaan, akhirnya saya belajar handphone diperdalam lagi, terus juga ilmu komputer juga diperdalam lagi. Akhirnya itulah yang belajar itu sih yang agak sulit gitu, karena memang nggak ada guru khusus dulu. Di Oke. 2017 ya saya pertama masuk itu 2017 itu nggak ada guru khusus untuk ngajarin kayak gitu. Walaupun ada juga memang biayanya cukup mahal kalau dulu. Jadi otodidak kayak belajar sendiri ya. Jadi belajar nanya sama teman-teman apa yang kita butuh itu yang kita tanya gitu. Prinsipnya gitu. Kalau TR-nya sama bagian telemarketing Iya juga. sama, tapi waktu itu beda ini ya. Beda divisi. Kita di Akika. Akika. Bisnisnya Akika. Jadi ada dua, ada mebel, ada catering. Boleh kasih contoh deh kalau misalnya Mbak Erva nelfon orang. Nah, Mbak nawarin apa sih? Ceritanya Mbak Nisa ininya deh. Kita bikin ini contoh. Mbak Nisa lagi ditawarin gitu produknya gimana? Coba pencet nomornya. Boleh. Aku belum kebayang nih soalnya dari pencet nomornya. Kalau aku sekarang tuh lebih ini aja ya, cek kepuasan pelanggan. Ketika dia udah belanja ke kita, nanti kita cek nih apakah si produk yang dia pilih itu, yang dia beli itu, apakah udah puas atau belum, kayak gitu sih, lebih ke sana sih. Oh gitu. Jadi biasanya yang inisiatif telepon tuh siapa? Dari Enggak, konsumen? dari kitanya. Gitu. Jadi Kalau kayak misalkan semacam survei gitu. Iya, kalau survei dari kitanya, kecuali memang ada konsumen yang spesial misalkan. Konsumen ini kira-kira bagus nih kalau kita kasih promo misalkan. Wah, luar biasa sih. Itu kebetulan pasti kita telepon juga untuk memberikan promo. Cuman kalau misalkan konsumen misalkan bulan ini yang pernah beli, pasti kita telepon, itu mau tidak mau. Ditelepon juga, ditanya kepuasannya. Ini luar biasa ya toko di Sukabumi ini ya. Selain mempekerjakan orang-orang yang luar biasa, dia juga sampai menanyakan kepuasan gitu kan. Wah, luar biasa. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut kali ya. Kita bahas adiknya dulu sekarang. Nah, sekarang kita mau kenalin dedenya, Dede Syakira, yang kelihatannya memang kurus ya teman-teman badannya. Nah, ini kenapa nih? Syakira nih kenapa nih? Dengar-dengar sih lagi sakit ya? Iya. Boleh jelasin penyakit yang diderita oleh adek? Iya, untuk saat ini Syakira ini menderita penyakit bocor jantung kata dokter. Jantung bocor. Iya, sama pembengkakan gitu. Saat ini Syakira usia berapa? 4 tahun bulan depan. Bulan depan ulang tahun. Terus dapat info kalau Syakira ini kena penyakit jantung bocor sejak usia 2 tahun. Awal mulanya sering sakit, demam seminggu lebih, kadang terus dari bayi itu muntah-muntah terus. Aku kira itu bukan karena ada PJB, aku biarin aja gitu loh, karena aku nggak nyangka aja sih anak aku punya penyakit jantung, karena kan lahirnya juga normal, terus berat badan juga alhamdulillah besar gitu. Cuman pas dari situ berapa hari ya batuk, terus mulutnya tuh agak biru-biru gitu. Dibawa ke salah satu bidan, kata bidan katanya bawa aja ini langsung ke IGD, katanya takut ada apa-apa katanya. Terus dari pihak Posyandu sama Puskesmas ngasih rujukan buat dibawa ke RSUD. Dari situ baru ketahuan bahwa ada PJB gitu. Di jantung bocornya. Sorry, tahu mulut biru itu dari info dari mana? Dari bidan. Bidannya ngomong. Iya. Gitu. Berarti ketika Syakira 2 tahun baru ketahuan ya. Nah, kondisi terparah apa sih yang pernah dia alamin? Si dedenya alamin? Sesak, terus juga sering dirawat juga sampai kadang 2 minggu, kadang 10 hari, kadang seminggu di rumah sakit nginep terus. Terakhir itu masuk bulan Februari ke ICU. Gitu. Kalau dari Syakira sendiri pasti dia udah bisa berbicara kan ya sekarang? Alhamdulillah. Suka ngeluhin sesuatu nggak, misal ke teteh atau ke ngeluhin sakitnya atau apa? Waktu awal-awal sih kadang dia kalau
waktu belum rutin itu suka bilang sakit dada, terus kelihatannya kan kalau belum minum obat, kalau dulu layu gitu kelihatannya, nggak bergairah lah gitu, jalan aja susah gitu kalau dulu. Jadi udah ngerti Iya. rasa sakitnya ya. Betul, betul. Nah, aku jadi penasaran sama tinggal sama siapa di rumah? Untuk sementara tinggalnya di ini sih, apa tuh, di sekretariat gitu. Jadi kan Oh, katanya kan ada satu organisasi tunanetra gitu ya. bertiga apa beramai yang Ada banyak? teman. Saya ada teman satu lagi. Tunanetra Iya, juga. Iya. sama. Oh, luar biasa ya. Ada kesulitan nggak untuk ngerawat? Ya ini kan alhamdulillah adiknya ada diberikan cobaan, ada PJB, jantung bocor, ada kayak kesulitan nggak sih ngerawat Sakira? Apa ya kesulitannya? Ah, Oh, kalau sementara ini sih kesulitannya paling kalau ngerawat anak itu buat kalau ngorek kuping gitu. Tapi kalau ngasih obat kayak gitu alhamdulillah bisa gitu. kasih Tapi obat bisa. bisa kalau udah kontrol nih diantar sama atenya atau sama uanya. Kita nanya nih obat ini sehari berapa kali diminum, kita tandain pakai apa. Oh gitu. Ya soalnya kan kondisinya memang ibu bapaknya belum bisa melihat ya. Jadi ada kesulitan pasti adiknya. Iya. Tapi selama ini dibantu oleh pihak keluarga ya? Iya, dibantu. Oh, Ditandai gitu. kalau misalnya ada kan obatnya tuh ada 3 macam, ada 4 ya. Nah, dikasih tanda yang satu biar beda gitu. Nanti kita ngasih yang sehari 3 kali. Dikasih tanda apa disobek misalnya gitu si cangkangnya. Oh, gitu. Yang satu lagi pakai apa lagi gitu. Oh luar biasa sih. Biar Kita ngebayangin aja tuh nggak sanggup ya. Iya, betul-betul. Gitu Nah, sih. dari Sukabumi ke Jakarta ini berarti kan ada tujuan tertentu ya. Kira-kira apa sih untuk berobat Shakira kah atau? Ya tujuan utamanya untuk berobat supaya anak kita punya jantung yang sehat seperti pada umumnya. Oh gitu. Gitu. Terakhir kali kontrol kapan? Minggu Oke. kemarin. Oke. Kata dokter apa tuh? Kata dokter sih kalau kemarin itu kan udah 1 kali tindakan untuk kateter, katanya sih harus apa tuh ada tindakan lagi gitu, tapi nggak tahu kateter, nggak tahu apa gitu, baru mau kontrol lagi. Aku jadi penasaran sama kegiatannya nih. Artinya sekarang kan TRPA-nya udah nggak kerja ya. Enggak. Yang kerja Mas Bahrulnya aja ya. Iya. Kegiatan sehari-harinya Mas untuk pastikan ongkos ke Jakarta nggak murah, untuk susunya Sakira juga nggak murah, untuk biaya hidupnya sehari-hari kerja di situ selain kerja ada lagi kegiatannya. Kalau kerja selain itu paling jualan ya, karena kan Ada jualan juga. iya, kalau kerja kan dari jam 8 sampai jam 4 aja biasa Jam 8 sampai jam 4. Jam 4 paling pulang ke rumah. Lalu udah itu jualan sampai malam. Jualan apa? tuh? Jualan keripik singkong. Oh, luar Oh biasa. wow, itu buat sendiri Mas? Enggak Ngambil Oh, daging. ambil. Oke. Itu keliling jualannya sistemnya atau? Iya, keliling. Luar biasa sih. Iya sih. Masya Allah banget sih. Sampai jam berapa jualannya Mas Bahrul? Sampai paling malam jam 9 ya. Jam 9 udah pulang ke rumah. Paling malam jam 9. Jam 9. Boleh tahu nggak pernah dapat uang paling besar berapa dari jualan? Waduh, itu sih paling ya. Maksudnya gimana nih Mas Bahrul? Kalau misalnya ada orang bayar gitu, dagangan sendiri? Iya. Ada orang bayar gitu bisa ngelihatnya? Kalau kita biasanya kita udah nyiapin uang kembalian nih. Jadi kita apa ya lebih berpikir positif aja sih. Kadang ada orang yang gini, ini uangnya. Kadang-kadang mereka juga ngasih tahu sendiri, ini uangnya 50.000 ya. Gitu. Misalkan belinya 1, ini kembalian gitu. Paling kita nyiapin kembaliannya. Nah, selama berjualan itu pernah ada kejadian kayak orang yang ngasih uang ternyata nominalnya lebih kecil atau gimana gitu nggak sih? Hilang pernah. Oh, hilang? Pernah hilang. Hilang Kemarin. diambil atau jatuh? Keripiknya hilang. Nggak tahu. Keripiknya hilang. Hilang 1. Oh, Baru hilang. kemarin, beberapa hari yang lalu ya. Berapa hari yang lalu 2 hari yang hilang. lalu. Oh luar biasa cobaannya ya. Artinya gini, sampai Mas Bahrul jualan kan berarti dari segi ekonominya kurang dari yang didapat di tempat kerjaan, betul ya? Makanya sampai harus jualan, betul nggak? Iya. Lebih ke mungkin banyak kebutuhan kali ya buat Iya. kontrol adiknya. Iya, Susu ongkos-ongkosnya. juga kan ongkos dan lain-lain. Jadi mungkin cari tambahan pendapatannya dari situ. Oh, luar biasa, luar biasa. Masya Allah banget ya.
Kalau boleh tahu, Tepa dan Albarul ini pernah pernah kayak apa ya? Kalau istilah gaulnya mah mengeluhkan hidup lah gitu. Kayak kok berat gini banget banget gitu, kok cobaannya berat gitu banget atau apa, gitu. pernah nggak sampai keucap kayak gitu? Iya, ada aja sih ketika kita lagi lelah, misalnya keadaan maksudnya keadaan kita lagi benar-benar di posisi yang tidak baik-baik aja gitu. Kadang suka bilang, kenapa ya, apa namanya, suka sedih, kenapa ya misalnya keadaan kita tuh kayak gini gitu loh, sedangkan kita keadaannya maksudnya gimana ya, pas-pasan gitu. Ya ada aja sih, suka banyak lah nangis-nangis. Kadang capek itu gara-gara apa sih Teh? Ya Apa? gara-garanya kita apa ya, Apa? bukan gara-gara anak sakit sih ya, karena Heeh. ya karena kita apa ya, Apa? bingung Nggak apa-apa, ngomong aja. Kenapa? ya karena keadaan kita aja sih, maksudnya keadaan kita yang mungkin kurang maksimal gitu dalam apa ya, dalam ekonomi juga gitu, banyak sih. Oh gitu. Kadang kalau lagi lelah suka nanya, ya kok dicobanya agak besar gitu. Suka ada aja, tapi kembali lagi sama diri sendiri. Ini mungkin Allah memberikan cobaan ini, ada apa tuh, ada hal terindah di depan kita gitu aja sih. Pernah nggak sih momen ketika Terpa lagi jatuh, terus Albarul juga lagi jatuh gitu? Nah, cara kalian nguatin satu sama lain tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Yang pasti kalau ya kita lagi di bawah gitu ya, Iya. kembali lagi ya, karena Allah itu menciptakan kita itu pasti ketika kita dikasih kesulitan pasti kita bisa melaluinya gitu kan. Karena nggak mungkin Tuhan itu ngasih cobaan ke kita sementara kita tidak sanggup. Betul. Itu sih, paling kembali ke sana kalau saya pribadi ya. Yang bikin Mas Bahrul dan Terpa kuat nih kadang apa, sampai ini kan perjuangannya justru nggak gampang ya. Harus juga mencari nafkah, harus juga ngerawat anak, dan anak juga diberikan kondisi yang luar biasa spesial. Nah, kadang-kadang yang bikin kuat ini apa nih untuk melalui hidup gitu yang cobaannya nggak ringan ini? Yang bikin kuat kita itu ya anak sih. Luar biasa. Karena dia itu walaupun keadaannya sakit, tapi dia tuh tetap apa ya, tetap semangat gitu loh. Nggak pernah memperlihatkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi sedih. Karena aku pernah waktu itu anak bilang ini, ayah kenapa sih, kenapa mata ayah, katanya gitu kan. Ditanya sama Sakira. Iya, kita udah mau bisa jawab ngomong ya, cantik ya. Kita mau jawab sedih gitu, gimana gitu, ya Allah. Jawabannya apa kalau boleh tahu? Ya paling gitu, ayah matanya sakit, ayah nggak bisa lihat, ayah sama ibu nggak bisa lihat. Kan kita panggilnya Alma ya. Alma harus sayang sama ayah sama ibu ya. Paling gitu sih. Oh iya. Dan lebih ke sana sih. Oh gitu. Mas Bahrul sama Terpa pengennya Alma jadi apa sih suatu hari nanti? Pengen jadi orang yang berguna untuk semua aja sih. Nah itu kan ininya ya, basicnya. Tapi ada spesifik nggak? Misalnya pengen jadi ustazah kah? Dia udah tahu dia pengen jadi apa. Pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa, cantik? Pengen jadi apa kan? Alma pengen jadi apa, sayang? Kalau udah gede? Dia pengen jadi dokter. Tetap pengen jadi dokter mata katanya. Dokter mata pengennya? Ntar kan mau ngobatin ibu katanya. Oh gitu. Kalau ditanya. Oh gitu. Alma kalau misalnya udah bisa jadi dokter mau ngobatin siapa nanti? Ngobatin siapa katanya ditanya? Ayah apa ibu? Ayah dulu apa ibu dulu? Mana duluan? Hah? Anak kecil nggak boleh ditanya gitu, nggak bisa ya, pilih soalnya. Makanya dia pilih tengah-tengah. Iya, ngobatin orang lain dulu deh. Terus kadang-kadang kalau misalnya drop itu pada saat apa, selain karena kondisi ekonomi udah pasti drop. Tapi kan Alma nih selalu bikin kuat nih. Ada nggak sih kata-kata dia yang bikin terharu, semangat gitu ya, kayak gitu? Banyak. Dia tuh sebenarnya orangnya tuh perhatian, terus juga dia ngomong apa? Banyak. Pernah ngomong apa? Alma sayang ibu jangan apa ya, banyak lah pokoknya, sambil dia ngelus-ngelus atau apa gitu. Oh gitu. Ibu sehat-sehat terus ya katanya gitu. So aku bilang gitu terus pokoknya banyak dah hal-hal yang kadang sama orang tua itu nggak diduga gitu loh. Dia tuh ngungkapin apa yang dia mau. Iya. Gitu ya. Kalau sama ayahnya dia kadang ngomong apa yang bikin ayahnya terharu?
Banyak sih, waktu itu juga pernah Ngomong apa? selesai sholat itu kita Hah? lagi berdoa, kita lagi nunduk, Hah? dia tiba-tiba meluk gitu, ayah kenapa, cenah, maafin ama ya katanya, tiba-tiba minta maaf gitu kan, kita emang kenapa gitu, padahal hanya kita lagi abis sholat lagi berdoa gitu, dia tiba-tiba meluk terus, ayah kenapa, maafin ama ya, kita kan jadi aduh gitu, gimana gitu lah rasanya kayak kitanya Oh gitu. luar biasa. Kalau boleh tahu, pernah ada kekhawatiran nggak dari Terpa maupun Bahrul ya perihal nanti kalau Alma udah gede gimana? Apalagi kan sekarang pergaulan, Ketakutannya apa sih yang terbesar ketakutan tentang terbesar Alma ini kalian apa? tentang Alma tuh apa sih? Banyak sih hal-hal yang kita takutkan. Paling ditakutin apa? Boleh 3 hal nggak? Apa ya? Yang pertama Misalnya takut terjerumus dalam pergaulan, apalagi zaman sekarang kan sulit untuk dicegah ya pergaulan remaja zaman sekarang. Nah itu aja sih yang paling kita takutkan, karena kita kan ada keterbatasan juga ya untuk mengawasi mungkin atau apa gitu aja sih yang kita apa? takutkan. Itu satu, takutnya pergaulannya bablas ya. Yang kedua takut apa lagi tentang Almanya? Takut apa lagi? Kalau Mas Bahrul apa yang paling ditakutin? Paling kalau apa yang takutin ya, Atau sepercaya itu sama Alma kayak kalau nggak ya apa-apain? kalau paling itu sih ya kalau untuk pergaulan. Cuman kalau misalkan untuk yang lainnya, insya Allah kita percaya sama Alma, insya Allah apapun yang mungkin kita mungkin setelah kita kasih pendidikan, kita kasih arahan. Kalau sekarang ya lihat dari sekarang ini, ketika kita nanti Alma harus apa, misalkan kayak ngasih tahu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dia nurut. Kalau saya pribadi, saya punya apa ya, punya harapan dan punya kepercayaan bahwasannya sekarang aja anaknya udah nurut, apalagi nanti ketika udah dewasa. Oh luar biasa, karena ibu bapak ini mencontohkan hal baik ya. Kadang pernah takut nggak sih masalah ekonomi, misalnya kayak tidak bisa membiayai Alma sekolah atau tidak bisa memberikan makanan yang layak gitu buat Alma, pernah kepikiran ke situ nggak? Kalau saya sebagai yang kerja sih pasti pernah ya, karena kan seorang suami itu kan kita mikirin bukan cuma kita sendiri. Betul. Kita mikirin istri juga, mikirin anak juga. Karena kalau kita lagi ada di bawah banget, itu yang kita pikirin. Kok kita nggak bisa ngasih senang buat anak, buat istri ya gitu. Paling kesana sih pertanyaannya. Terus apa sih yang nyambung kayak gitu? Apakah memang kerjanya kita kurang? Apakah semangat kita emang menurun gitu kan? Padahal memang mungkin waktunya aja ya kita lagi di bawah, mungkin waktunya aja mungkin kita lagi jatuh gitu ya. Tapi itu sih yang paling ini. Andai ada rezeki gitu, misalnya dapat rezeki lah, yang paling dipengen tuh apa sih buat Terpa sama Mas Bahrul? Anak sehat dulu sih. Sembuhin anak dulu, fokus ya. Iya. Aku kalau boleh nanya, pandangan orang-orang selama ini tuh gimana sih gitu, atau Terpa sama Bahrul ini udah tutup telinga, tutup mata aja sama apa yang orang-orang bilang gitu, entah perihal anak, entah perihal kaliannya sendiri gitu, gimana kalau boleh tahu? Ada pernah dengar kata-kata nggak enak nggak dari orang? Banyak sih ya. Banyak. Ada. Karena Serius masih kedengeran masih, apa? karena kan kalau saya kan memang setiap hari sering ketemu masyarakat luas ya. Betul. Kan jadi memang ada aja sih orang yang udahlah gitu kan, nggak ngelihat mah di rumah gitu kan, di rumah aja ngapain sih harus kerja. Kan kalau saya masih apa ya, naik kendaraan umum lah gitu ya, naik angkot, ngapain sih harus naik angkot padahal diem aja di rumah gitu kan. Ada bahasa kayak gitu sih paling. Diem aja di rumah kan nanti susah lagi ya kan, mau ngapa-ngapain. Itu pernah kedengeran ada ngomong kayak gitu. Kalau kitanya lagi emosi juga, kadang kita jawab juga gitu. Jawab apa Mas Bahrul biasanya? Ya paling gitu aja, emang mau ngasih makan gitu kan. Karena mereka sendiri yang diem gitu. Tapi pernah ada kejadian Bahrul nyasar gitu nggak sih? Nyasar gimana? Pas lagi jalan berangkat kerja gitu, terus Atau lagi jualan. atau lagi jualan terus nggak tahu kemana gitu. Kalau lagi jualan alhamdulillah belum pernah ya, karena kan karnaval. Cuman kalau kerja dulu pernah. Oh, gitu. Karena memang waktu itu kan di 2020 ya, aku dipindahin tuh Bu. 2020. 2022 enggak tahu. 2021 apa 2022 gitu. Jadi kan tadinya kerjanya itu di gudang. Jadi dekat sama rumah. Ternyata ada perubahan lah gitu ya. Dipindahin ke toko. Jadi lebih jauh lagi, akhirnya kan naik umum. Ya itu sih, kadang-kadang ketika kita ke tempat baru,
Iya betul-betul. Gitu kan ya. Penyesuaian ya. Ketemu baru kita butuh penyesuaian. Tapi adanya anteng ya, ini diem aja. Kamu nanti lihat ya. Luar biasa. Iya, ini jadi dokumentasi bahwasanya Alma tuh punya orang tua yang luar biasa. Alma seneng kan sekarang dilahirkan dari Ibu Erpa dan manggilnya apa mama atau Mama, papa. ibu bapak. Ayah. Seneng gak ibu ayahnya sekarang saat ini? Diem. Masih panik ya. Ya kalau sama orang gitu diem. Oh Tapi gitu. kalau udah sering ketemu, bawelnya. Oh bawel. Dia suka ngebawelin apa sih misalnya yang membuat bikin senang gitu atau lucu gitu di rumah tuh, kadang dia suka ngomongin apa? Banyak, karena Misalnya? dia aktif orangnya, maksudnya bawel, apa yang ia lihat pasti ditanyain kayak gitu. Kadang yang gak keduga pertanyaan apa tuh dari anak, tapi lucu Kayak gitu. pertanyaannya, ibu Allah ada di mana sih? Katanya Oh gitu ya, gitu. sering mempertanyakan. Terus ada juga ibu apa lagi ya? Apa ya nanya itu waktu itu, hujan dari mana gitu. Oh gitu. Terus bumi kenapa goyang? Katanya kalau dia ngerasa Waktu itu Ada gempa. Gempa malam-malam ya kalau nggak salah. Kenapa buminya goyang? Jadi dokter pertanyaannya sains semua ya. Sains semua. Mudah-mudahan kita doain ya teman-teman ya. Siapa namanya? Alma Syakira. Menjadi wanita yang bersyukur dan cita-citanya jadi dokter ini tercapai. Iya. Nah, selama 2 tahun masa pengobatan adik Alma nih, pasti kan ada penyesuaian ya dari pas dia sehat sampai pas akhirnya dia sakit. Kesulitan apa sih yang dialami sama Teteh dan Ala ini? Kesulitannya apa dalam mengobatin Alma? Waktu dulu ini sih apa ya, belajar untuk ngajarin jalan waktu dulu itu sulit. Oh dulu sulit ya? Sulit banget. Terus 20 bulan baru jalan. 20 bulan. Ya itu pun prosesnya lumayan luar biasa. Terus juga yang paling sulit apa ya, ketika dia kambuh sakit aja sih. Kita pernah tuh malam-malam dia sakit, kita bawa ke klinik berdua gitu, malam jam 12 ya. Oh gitu. Iya, jam 12. Berdua Iya. bawa Alma malam-malam. Iya. Naik Grab. Oh luar biasa. Tapi masih buka kan? Alhamdulillah ada yang Kan ada klinik yang 24 jam itu. Gue gak bayangin sih pesan Grab Iya, gimana. bener-bener. Pasti lagi panik terus Iya. 12 malam. Kadang kita aja yang diberikan diberikan kesempatan lihat tuh pesan Grab tuh kalau lagi panik tuh susah kan. Bener-bener suka salah pesan. Itu juga susah. Sampai drivernya kita, Mas tunggu dulu ya gitu. Sampai itu apa? Selesai, gitu. Itu dokternya apa? Drivernya ngechat apa? Enggak, kita pas mesen, kita kan jalan sana tuh ke tempat rumah sakitnya, kita ngobrol tunggunya sebentar gitu kan, kita mau. Oh jadi dia nunggu di situ ya, nganterin pulang lagi ya. Iya, kata dia ya udah saya tungguin. Kalau misalkan saya nggak ada order, ya saya tungguin. Kalau misalkan ada order ya saya jalan dulu. Oh digituin ya. Tapi alhamdulillahnya waktu itu dia nggak ada order, jadi nungguin kita. Walaupun lama. Emang udah takdir Allah ya, dia nungguin. Gitu. Tapi sekarang kondisi Alma sudah lebih membaik dari pas awal dia sakit atau gimana? Sekarang alhamdulillah sih perkembangannya lumayan lebih baik. Nggak kayak awal-awal sering sesak, intinya sering sakit aja gitu, kita sampai benar-benar nggak bisa nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Apalagi sebagai orang tua ketika mendengar anak sakit tuh pikiran tuh kemana aja. Iya betul, kemana aja gitu, takut banyak hal-hal yang ditakutkan gitu loh. Tapi adik Alma udah pernah tindakan operasi gitu? Baru kateter. Kateter tuh? Baru kateter? Iya, kemarin. Kateter tuh yang dimasukin alat gitu kan, ke dalam kan? Iya, baru ngecek. Iya. Ini kan udah luar biasa banget. Ibu bapaknya Alma pasti support banget. Ada nggak dukungan dari luar yang berkesan ya, lumayan membekas gitu, atau sampai kayak wah iya nih, ini dukungan nih gitu? Banyak sih dukungan dari keluarga gitu, apalagi dari adik, dari kakak, terus dari orang tua, mungkin itu ngedukung banget ya. Dari teman-teman juga banyak dukungan. Gitu, makanya kita harus benar-benar lebih kuat, harus benar-benar berjuang gitu untuk anak ya, sampai kapanpun gitu. Sampai kapanpun, karena Alma nggak sendiri. Iya. Banyak banget nih yang nungguin dokter Alma. Sekarang kesini diantar siapa?
diantar adik sama kakak. Oh, oke, 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 oke. oke. Setiap berobat ya diantar ya? Iya, pokoknya kalau berobat, Hah? kalau anak dirawat kan kita nggak mungkin sendiri karena kan rumah sakit lumayan luas ya, jadi kita nggak bisa sendiri kemana Ngebacanya pun. susah Iya, ya. betul. Makanya kalau dirawat pasti ada adik, ada kakak gitu. Aku lebih penasaran ke finansial sih sebenarnya. Hmm. Untuk pengobatan, ongkos, apa segala macam kan untuk biayanya pasti besar ya. Selama ini cukup. Ya nggak cukup dicukup-cukupin gitu karena apa ya, dibilang nggak cukup pasti nggak cukup ya karena lumayan juga belum juga berobat di daerah, terus juga kita harus keluar dari daerah gitu, lumayan agak besar juga biaya untuk transportasi, Mm. biaya sehari-harinya juga gitu, walaupun Yang paling besar itu ngabisin biaya untuk apa sih? Artinya kalau ada dana lebih nih pengen dialokasikannya kemana? Misalnya kayak ada tindakan yang mungkin bisa lebih cepat untuk nyembuhin Alma, atau misalnya susunya ada yang lebih bagus bisa dibeli, atau apa vitamin atau apa gitu, terapi gitu. ya pengennya kayak gitu pokoknya yang Kalau ada terbaik dana lebih akan lebih alokasinya kemana sebenarnya? ya, ke anak dulu yang mestinya supaya sehat dulu, misalnya kalau emang ada apa tuh Apa tuh? hal yang terbaik gitu diutamakan ya buat anak. Saran dari dokter ada nggak? Misalnya, nih kalau ada biaya, kita bisa tindakan ini nih biar Alma cepat sembuh. Atau ini ada biaya lebih, pakai susunya yang lebih mahal. Kan ada tuh yang Biar naikin perbaikan gizinya gizinya. cepat atau apa. Ada nggak saran kayak gitu dari dokter? Iya, dari dokter anak suka ada, cuman karena kita kurang Apa dari dokter anak nyaraninnya apa kalau waktu boleh itu tahu? suka nutren lumayan ya. Itu mahal. Lumayan. Boleh tahu nggak harganya? Kalau yang berapa ya itu yang 800 itu Hmm. 300 berapa gitu. Itu nggak, maksudnya belum kebeli sampai saat ini. Udah pernah, cuman kita karena kurang ini. Tapi Jadi dampaknya bagus nggak pakai susu itu? lumayan per bulannya ada aja naik 2 ons kadang gitu. Ah. Kadang 1. Wah, ini harusnya kalau misalnya bosnya ngelihat susu yang disebut tadi tuh harusnya endorse ya. Iya, bener-bener. Atau Ya, bisa diberikan kali nih ya. Alma susunya sampai dia sembuh, dinyatakan Iya. sehat Betul. gitu. Kita Wah, akan luar sangat biasa. berterima kasih kepada Nitren ya tadi. Kalau misalnya ada Alma bisa dapat support susu. Gitu. Artinya sekarang berobat pakai BPJS. BPJS. Kalau di luar BPJS misalnya bayar sendiri, ada nggak tindakan-tindakan yang cepat kata dokter? Belum tahu. Enggak ya, Iya. ngikutin dokter aja karena kan berat badannya juga dicek apa segala macam. Oh, jadi saat ini tuh fokus ke kontrol dulu aja ya buat lebih tahu Alma tuh kenapa gitu jantungnya. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang sebelum penutup aku pengen Mas Bahrul deh ngomong untuk Alma di masa depan. Nah, ceritanya Alma nonton nih video ini gitu. Suatu hari dia nonton. Mas Bahrul mau ngomong apa sih sama Alma yang sekarang untuk dia di masa yang akan datang? Alma, sekarang kamu sudah dewasa, Nak. Dulu ayah dan ibu berjuang, bahkan ada uaknya, ada atuknya yang ikut berjuang ketika kamu sakit. Pesan ayah, jangan kamu lupakan jasa ayah dan ibu. Jangan kamu lupakan jasa atuk sama uak. Jangan memandang ringan jasa orang lain kepada kamu. Karena ketika kamu hidup di dunia, orang lain itu adalah hal yang terpenting. Karena ketika kamu gak ada orang lain, kamu gak bisa jadi apa-apa. Luar biasa. Tetap jadi Syakira ya yang selalu bersyukur. Ada lagi? Cukup sih. Cukup. Nah, kalau dari ibunya nih buat Alma nanti, ketika dia sudah paham dengan apa yang kita omongin saat ini gitu, apa sih yang mau Teteh sampaikan? Berharap jadi anak yang baik, kelak kamu besar menjadi orang yang bermanfaat, bisa menolong orang, terus juga bisa menyayangi sesama, nggak boleh nggak boleh tinggi hati, maksudnya nggak boleh sombong, pokoknya jadi orang soleh Kita yang emang kita susah gitu ngebangkitkan semangat lagi. Betul. Tapi kayaknya ngeliat Teh Erpa dan Abarul nih semangat terus gitu. Apalagi misalnya Genzi kadang-kadang ditekan kerjaan dikit kayak kenapa ini kok berat banget kerjaannya gitu, kadang-kadang gitu ya, kenapa hidup kayak gini banget, padahal gitu. Masya Allah banget ya, ditambah dengan sekarang ngurus anak gitu, belum mereka deal sama diri mereka sendiri gitu.
ada pesan gak sih yang mau disampaikan dari Abarul atau TRFA untuk orang-orang yang Suka punya, ngeluh. iya yang suka ngeluh dan yang punya keistimewaan seperti kalian gitu. Kalau Bahrul ya, ada yang terkenang itu dulu, ada guru namanya Ustadz Ahmad Halo Ustadz Ahmad. di Cianjur. Dan Ustadz Ngomong apa? Dedi, dia bilang gini, ada satu kalimat bahasa Arab yang keinget terus. Apa iya, itu? kata dia, kalau bahasa Arab gini, al-waktu huwal hayat fahafid ala waktika. Waktu itu adalah kehidupan, maka gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Oh, luar biasa. Jadi motivasi ini yang sampai hari ini baru pegang, sampai ini saya pegang, karena waktu itu akan, benar kan, waktu itu akan terus berjalan, gitu kan. Kalau misalkan kitanya ketika down, kita nggak mau bangkit lagi, kita nggak berusaha bangkit lagi, ya udah kita bakal seperti itu terus, gitu kan. Makanya ketika kita ada di posisi manapun, kita berusaha untuk jadi yang terbaik, kita berusaha, tetap berusaha agar kita bisa mencapai apa yang kita mau. Waktu. Wah, luar biasa. Aku kalau misal ngomongin waktu juga teringat dengan peribahasa bahasa Arab tuh. Al waktu kasaifi in lam yaktohu yaktouka. Waktu itu seperti pedang. Kalau bukan kamu yang motong, maka dia yang akan motong kamu. Nah, betul, luar biasa. Itu tambahin. Mudah-mudahan bisa temenan sama Ustadz Dedi. Nah, kalau dari Teh Pak, apa sih semangat Ya, hidupnya? semangatnya intinya jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena hidup itu adalah rintangan yang harus diperjuangkan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu udah janji Allah iya, ya. kayak Fabi Ayi. Iya betul. Udah banyak dikasih kesempatan, kok masih aja ngeluh gitu-gitu ya. Luar biasa. Kalau tanya keberkahan yang udah didapat, boleh nggak tahu ngambil hikmah apa nih dari cobaan yang luar biasa ini? Untuk penutup, kan cobaannya nggak ringan ya untuk Mas Bahrul dibandingin manusia-manusia lain misalnya. Ini lumayan lebih berat nih kalau kita lihat. Tapi udah nangkap hikmah apa sih sejauh ini? Mas Bahrul dulu boleh? Hikmah yang bisa didapat, pertama ketika tahu ya, tahu alma sakit, itu adalah yang tadi itu, seberat-beratnya Allah memberikan kita ujian, kita pasti menjalani, kita bisa melaluinya. Hikmahnya adalah kita bisa lebih bersyukur lagi. Ternyata ketika saya ke rumah sakit, ternyata ada orang yang lebih parah daripada saya. Itu ngelihat ya, maksudnya langsung ngerasain hal itu ya. Langsung merasa lebih bersyukur dibanding orang lain. Ternyata banyak yang banyak yang cobanya lebih berat. Kita baru sampai sini, ternyata ada yang lebih rendah daripada kita. Oh, luar biasa. Makanya itu sih yang bikin kita lebih ada hikmah. Hikmahnya bisa bersyukur sih luar biasa. Kalau TR Pak, ada nggak hikmah yang dirasain? Misalnya kayak keluarga tambah perhatian atau apa yang di kehidupan nyata tuh langsung kerasa gitu dari cobaan yang luar biasa ini yang TR Pak rasain. Apa ya, lebih sabar. Intinya kita bisa lebih sabar dalam menghadapi misalnya anak atau apa gitu sih. Yang selama ini kita rasakan tuh, ya kita harus belajar menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Karena di apa itu? Di bawah kita ada yang lebih bawah juga, di atas kita yang lebih atas juga. Masya Allah ya. Di atas langit ada langit, di bawah tanah ada endogen. Mau ketemu dengan endogen. Luar biasa. Terima kasih atas obrolan yang luar biasa. Ini membuat kita jadi tertampar ya hari ini ya. Aku sampai speechless kayak nggak bisa berkata-kata, soalnya kadang ketika kita manusia biasa ditimpa musibah tuh kayak ngeluhnya luar biasa. Ngeluhnya Masya Allah banget gitu kan. Kalau TR Pama baru malah bersyukur ya. Malah kayak, bersyukur. dia lebih banyak loh orang-orang yang ditimpa musibah lebih berat gitu dibanding kita gitu kan. Mereka justru lebih bersyukur gitu. Wah, Pak, TRFA, Mas Bahrul, makasih banyak buat waktunya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Apapun itu, ada kisah-kisah yang relate kah? Atau bahkan kita sering ngerasa nggak bersyukur kah? Atau bahkan kita sering ngerasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, apapun itu, mudah-mudahan ada hikmah atau ada pesan-pesan yang bisa diambil dari
obrolan kita pada kesempatan kali ini. Iya, amin. Nah, teman-teman, kita juga di sini punya produk nih, produk yang diproduksi oleh kita sendiri, Suara Kebaikan, yaitu merchandise. Ada tumbler, ini buat infuse water juga cocok. Kemudian ada ini gelas kopi, teman-teman, lucu banget, ada beberapa warna juga, dan juga ada gelang nih. Gelangnya itu ada banyak warnanya, ini warna oranye kebetulan, dan masing-masing warna itu ada maknanya. Nanti bakal dicantumin di description box link untuk pembeliannya dan juga makna-makna dari warna gelangnya. Nah, jangan lupa juga setiap transaksi atas merchandise ini 100% keuntungannya akan didonasikan kepada rumah singgah penderita penyakit jantung, Ruang Sejahtera Umat. Tempat Alma sekarang tinggal. Iya, Nah, terus dukung teman-teman yang sedang berjuang untuk sembuh dari pasien kanker dengan cara beli merchandise kita, ya kan? Ini kita ada oleh-oleh, boleh diterima, ya kan? Kita boleh diterima oleh-olehnya. Kalau misalnya ada teman-teman, kalau misalnya ada kisah-kisah serupa atau ada masukan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Apapun masukannya kita pasti terima, insya Allah, untuk memperbaiki kualitas obrolan kita di masa yang akan datang. Oke, mungkin dari kami sekian ya pembahasan. Cukup untuk sekian. Makasih sekali lagi kita ucapin Mas Bahrul. Terima kasih Teh Erva, terus kuat ya. Dan Alma yang udah mulai tidur. Betul. Teman-teman juga kita doain supaya Alma jadi dokter 20 tahun yang akan datang deh ya. Amin. Dokter mata lagi pengen spesial ya. Betul. Oke, kami izin pamit undur diri kali ya teman-teman. Betul. Dan saya Sidik. Jangan lupa terus suarakan suara-suara kebaikan yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.